itu bahwa di Yayasan Siswa Among Bekso itu waktu itu setelah dilegalkan menjadi sebuah yayasan, kemudian Siswa Among Bekso atau paguyuban Siswa Among Bekso itu bertransformasi untuk ke arah modern gitu. Ya saya kira sosok Romo Dinu mempunyai pengaruh yang kuat karena selain beliau juga sebagai organisator, tapi beliau juga seorang empu. Beliau itu mempraktekkan sendiri apa yang menjadi kompetensinya di dalam tari klasik. Malah kebanyakan yang sekarang mendaftar itu yang dari nol pudel itu tadi. Kalau yang sudah ada basic itu malah sedikit yang di Yayasan Siswa Among Bekso. Jadi memang benar-benar di dalam pendidikan ini itu masyarakat umum yang lebih banyak. Jadi pilihan terhadap lakon Wisnu Parwa itu karena yang tentu saja pertama-tama adalah suatu bentuk tribut ya, tribut untuk Romo Dinu. Karena beliau boleh saat ini bisa dikatakan identik ya, beliau identik dengan sosok Bathara Wisnu itu. Salam budaya, lestari budayaku. Iya, kita bertemu lagi dalam podcast Taman Budaya Yogyakarta, dan tentunya pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, dan tentunya tidak ada yang belum mengenal beliau-beliau ini. Ya, beliau adalah Dr. Raden Mas Pramutomo M.Hum Sugeng Rawo Omomo. Nah, ini pemirsa, ini saya menyebutnya kondangnya ini namanya itu tuh nama panggungnya itu Omomo, ini nama akrabnya Jeng nih kok. Keponakannya banyak. Dan yang kedua ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Raden Mas Kuswananto Kuncoro Dewo, yang lebih tepatnya, lebih kondangnya juga ini dengan nama panggungnya ini Acun Kadewa Sugeng Rawo Mas Acun. Ya. Pemirsa, untuk kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang persiapan gelar karya maestro yang akan ditampilkan pada tanggal 15 November 2023 tentunya di Taman Budaya Yogyakarta di Konser Hall tanggal 15 November malam, harus menonton. Ya, ini langsung saja ya. Selak penasaran toh pemirsa? Oke, ya ini monggo ini mau ke siapa dulu ini? Karena kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang maestro kita, yaitu Romo Dinu atau KPH Pujaningrat. Mungkin akan diperkenalkan lebih dulu. Siapakah beliau? Siapakah Romo Dinu? Monggo. Baik, terima kasih Mbak Harin. Romo Dinu itu adalah nama yang populer di kalangan tari klasik gaya Yogyakarta. Beliau terakhir dianugerahi gelar KPH atau Kanjeng Pangeran Haryo Pujaningrat. Tapi nama aslinya adalah RM Dinu Satomo, maka dipanggil Romo Dinu. Jadi yang sering memanggil beliau para murid-muridnya dulu Romo Dinu. Nah, beliau ini seorang tokoh tari alus gaya Yogyakarta, dan beliau juga terakhir juga menjadi ketua Yayasan Siswa Among Bekso Yogyakarta. Dan sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat, Romo Dinu juga mempunyai keahlian di dalam selain tari juga tembang dan juga karawitan. Karena pada masa generasi beliau itu hampir semua peserta didik yang belajar tari klasik gaya Yogyakarta itu harus bisa mempunyai kemampuan tidak hanya tari tapi juga tembang dan karawitan. Oh, ya. Wajib ya menika ya. Iya. Itu dulu karena Siswa Among Bekso mempunyai guru
guru-guru yang handal. Jadi kalau kita bicara agak sedikit menyejarah begitu, ya Siswa Among Bekso ini sebenarnya adalah salah satu, mungkin satu-satunya organisasi intra sekolah yang lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Karena apa? Karena disebut intra sekolah karena itu semacam OSIS, OSIS-nya dari Bebatan Among Bekso. Jadi pada tanggal 13 Mei tahun 1952 itu para siswa yang menjadi alumni dari Bebatan Among Bekso ini membentuk suatu paguyuban yang saat itu namanya Paguyuban Siswa Among Bekso. Ya, dari buku peringatan 60 tahun Yayasan Siswa Among Bekso itu juga disebutkan bahwa Siswa Among Bekso sebenarnya lebih dekat atau lebih menyerupai organisasi siswa intrasekolah atau kayak OSIS dulu, OSIS-nya Bebatan Among Bekso pada saat itu. Jadi Romo Dinu itu juga salah satu OSIS, anggota OSIS dulu. Karena setelah tahun 52 sudah menjadi alumni dari Bebatan Among Bekso itu. Kebetulan ini pemirsa bahwa Om Momo ini adalah ketua Yayasan Siswa Among Bekso yang sudah terpilih beberapa waktu yang lalu untuk menggantikan Romo Dinu. Ya, dan ini pemirsa kita bertemu juga kehadiran Mas Acun ini adalah ketua pendidikan di Yayasan Siswa Among Bekso. Untuk Mas Acun ini mungkin bisa sedikit bercerita tentang pendidikan di Yayasan Siswa Among Bekso. Seperti yang disampaikan Om Momo tadi. Kalau ini om saya benar. Itu bahwa di Yayasan Siswa Among Bekso itu waktu itu setelah dilegalkan menjadi sebuah yayasan, kemudian Siswa Among Bekso atau Paguyuban Siswa Among Bekso itu bertransformasi untuk ke arah modern gitu. Nah, salah satunya dengan mungkin pada saat itu berpikir bahwa hal apa yang mungkin untuk ujung tombak di dalam pelestarian kesenian tradisional. Nah, waktu itu dipilihlah untuk membentuk pendidikan tari Yayasan Siswa Among Bekso. Itu tepatnya pada 12 Juni tahun 81. Waktu itu guru-gurunya juga masih guru-guru yang ada di Bebatan Among Bekso waktu itu sebagian. Karena ada yang belum sedo waktu itu, jadi masih mengajar pada saat di pendidikan tari Yayasan Siswa Among Bekso. Dan ini sampai sekarang itu sudah lebih dari 4.000 murid yang diluluskan dari pendidikan tari. Dan banyak sekali murid-murid yang sekarang menjadi pionir-pionir sanggar yang lain. Jadi banyak sekali pionir-pionir sanggar-sanggar sekarang itu dulu sekolah tarinya di Yayasan Siswa Among Bekso. Apakah ada perbedaan dari Yayasan Siswa Among Bekso? Apakah mempunyai ciri khas masing-masing, khususnya dari Romo Dinu? Misalkan, kalau Romo Dinu itu untuk gerakannya seperti ini, atau sama semua untuk tari klasik gaya Yogyakarta? Kalau secara gerak memang ada perbedaan, meskipun tidak terlalu frontal perbedaannya, tapi ada perbedaan dan ciri khas ciri khas. Tetapi kebetulan karena Siswa Among Bekso itu dulu lahir cikal bakalnya adalah Bebatan Among Bekso, jadi gerak-gerak yang ada di Bebatan Among Bekso itu kita lestarikan sampai sekarang. Jadi ini bukan gerakannya Romo Dinu, tapi gerakannya yang memang itu diciptakan pada saat Bebatan Among Bekso. Jadi melanjutkan tetap melestarikan yang sudah ada. Nah, menika untuk Romo Dinu, kita kembali ke Romo Dinu. Seberapa besar pengaruh Romo Dinu itu terhadap tari klasik gaya Yogyakarta? Ya, saya kira sosok Romo Dinu mempunyai pengaruh yang kuat karena selain beliau juga sebagai
organisator, tapi beliau juga seorang empu. Beliau itu mempraktekkan sendiri apa yang menjadi kompetensinya di dalam tari klasik. Itu yang membedakan Romo Dinu dengan empu yang lain. Karena satu contoh misalnya ada sebuah cerita yang mungkin belum banyak diketahui oleh warga Yayasan Seswang Bukso sendiri. Jadi ketika itu pertunjukan Seswang Bukso melawat ke Eropa dan Jepang. Kebetulan Romo Dinu memerankan tokoh Bathara Wisnu dalam episode Fragmen Begalan. Nah, setiap panggung yang diselenggarakan oleh panitia setempat itu selalu menjadi pemain utama. Romo Dinu itu selalu menjadi tokoh utama untuk tokoh Bathara Wisnu di mana-mana. Nah, suatu ketika itu Romo Dinu itu ketika melawat itu keadaannya agak sakit, agak flu berat karena cuaca. Ya. Lalu digantikan penari yang lain. Jadi reservernya menggantikan. Jadi cadangannya menggantikan tokoh Bathara Wisnu. Nah, ada seorang wartawan itu protes kepada Seswang Bukso. Karena Romo Dinu digantikan orang lain. Untuk tokoh itu tokoh Bathara Wisnu ini yang cerita ini yang mungkin belum pernah didengar para warga. Kenapa saya perlu menceritakan ini? Nah, itu berarti sosok Romo Dinu itu sangat berpengaruh dan karena karismanya itu sudah melekat kepada karakter yang dibawakan. Jadi ketika beliau memerankan apapun itu selalu karismanya itu menyatu. Bukan lagi seperti Romo Dinu yang sehari-hari, tetapi sampun manjing sudah menjadi sosok yang lain. Itu bukti ketika wartawan itu sampai protes. Dan artinya malah wartawan itu tidak terima kalau tokoh itu ditarikan oleh orang lain. Itu terjadi. Tidak puas tidak puas. Itu terjadi dalam perlawatan di luar negeri. Dan Romo Dinu itu hanya bercerita kepada saya dan istri saya waktu itu kebetulan yang mewawancarai di dalamnya itu. Oh, kok bisa begitu? Iya, aku dewe ya gumun gitu katanya. Nah, ketika itu wartawan itu masuk ke belakang panggung. Mencari dan ternyata menurut cerita Romo Dinu itu hanya duduk dengan shawl yang ubel-ubel lah gitu. Lalu wartawan mendatangi. Nah, ceritanya Romo Dinu lucu. Wartawan itu menanyakan begini. Kowe kok ora pentas gitu. Nah, Romo Dinu menjawab, "Lah aku rada mangso angin." itu sebuah sesuatu yang sangat sangat natural, tetapi juga karena publik yang melihat itu publik yang tidak sama dengan latar belakang budayanya Romo Dinu. Ini yang saya anggap itu yang menunjukkan bahwa sosok Romo Dinu mempunyai karisma dan pengaruh yang kuat di dalam membawakan tariannya. Itu yang bisa saya ceritakan begitu. Sampun nganu Bathara Wisnu itu identik dengan Romo Dinu menika untuk melakonkannya menika untuk menarikan. Ya berarti itu untuk sekarang ini mbok menawi ya untuk penari-penari alusan itu juga menjadikan kiblat mbok menawi menika. Bathara Wisnu ki ya Romo Dinu mbok menawi mekaten. Iya, itu ada cerita yang lain. Ini Mas Acun juga saksinya. Jadi waktu itu ketika Romo Dinu masih melatih, siswa itu kan mau menampilkan lakon Wisnu Kromo. Tahun 2009 untuk Festival Wayang Wong. Nah, kebetulan Romo Dinu itu ndapuk saya sebagai Bathara Wisnu nggih. Nah, tapi dilalah belum berjodoh. Saya matur Romo Dinu, "Waduh Romo, kok kula iya pokoknya kowe sing dadi Wisnu gitu." Habis itu saya dapat undangan dari kementerian tempat saya bertugas. Saya harus berangkat ke negeri Belanda. Jadi saya tidak jadi memerankan Wisnu karena saya nggak tahu, mungkin saya terlalu berat menggantikan posisi peran itu atau bagaimana. Tapi akhirnya digantikan orang lain dan Romo Dinu memahami karena itu ketugasan saya berangkat ke Belanda. Tapi 1 tahun kemudian ada pertunjukan lagi. Saya akhirnya harus mau tidak mau memerankan itu lagi ya. Itu pun mboten saged jaya endong itu kejadian betul ya di Seswang Bukso ya.
Dan ketika menika memerankan Bathara Wisnu untuk yang itu dos pundi raosipun dos pundi ketika harus berhadapan dengan Rama Dinu nih. Berat sekali karena Rama Dinu sempat ngendika, kowe mesti iso ya. Wis kowe mesti iso. Tapi saya merasa tidak bisa menandingi beliau. Sampai pentas pun saya tidak bisa mengalahkan beliau. Ya, itu ya. Beratnya wonten menika nggih. Ya. Dan ini besok di bulan November di tanggal 15 menika akan menyelenggarakan gelar karya maestro dengan judul Wisnu Parwo nggih menika dengan judul Wisnu Parwo. Seberapa cintanya Rama Dinu hingga untuk gelar karya maestro pun juga harus dengan melakonkan Wisnu menika. Seberapa cintanya Rama Dinu terhadap Wisnu, Bathara Wisnu menika. Monggo, ayo berbagi loh ini. Mas Hajun dulu aja. Ini saya bertanyanya pokoknya monggo ini domten loh menika. Kalau sepengetahuan saya karena seperti yang disampaikan Om Momo tadi bahwa memang sosok Bathara Wisnu ini memang sudah sangat melekat di dalam diri Rama Dinu sehingga kalau anak-anak sekarang sampai merchandise yang ada di mobil itu semuanya Bathara Wisnu. Oh, foto-foto kemudian ada gantungan yang ada di mobil itu semuanya Bathara Wisnu. Sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Jadi mungkin berawal dari memerankan kemudian mengidolakan akhirnya manjing itu tadi. Jadi apapun yang berhubungan dengan Bathara Wisnu itu Rama Dinu sangat hafal, sangat karakternya sangat Bathara Wisnu. Mungkin ini bisa sedikit berbagi dengan pemirsa yang ada di rumah dan ada dimanapun Anda berada untuk menjadi memerankan karakter, bisa untuk menjadi seorang penari yang bisa menjadikan karakter itu bisa masuk menika prosesnya seberapa besarnya sehingga misalkan Rama Dinu bisa sampai mendapatkan yang seperti itu prosesnya seperti apa? Kerja kerasnya menika yang harus ditempuh itu seperti apa? Monggo bisa pun diceritakan ke pemirsa untuk berbagi pengalaman menika. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rama Dinu dan generasinya sampai dengan hari ini di pendidikan tari itu sebenarnya tidak jauh meninggalkan apa yang diwariskan dari para guru terdahulu. Betul. Karena di buku peringatan 60 tahun Yayasan Sesma Bukso itu juga disebutkan bahwa salah satu guru terkemuka kita itu adalah Pangeran Surya Bronto. Itu membagi tingkatan penari itu menjadi 4, yaitu pada level yang pertama itu hafal dulu, kemudian baru teknis, kemudian tahapan berikutnya itu ada yang disebut rasa gerak, kemudian yang tertinggi penjiwaan. Nah, saya kira kalau untuk mencapai sebuah tingkatan seperti apa yang dicapai oleh seorang Rama Dinu, capaiannya sudah yang keempat, sudah sampai penjiwaan. Jadi kalau kita belajar di pendidikan tari Yayasan Sesma Bukso itu karena pola kurikulumnya sudah demikian didesain sedemikian rupa, yang keempat ini nanti dicapai setelah lulus. Jadi yang mungkin bisa tersampaikan adalah yang tataran 1 sampai 3. Hafalan teknik sampai dengan rasa gerak itu mungkin masih bisa dicapai. Nah, ini yang kemudian menjadi ciri khas, mungkin nanti Mas Hatun bisa cerita banyak karena yang menata kurikulum beliau itu menjadi ciri khas pendidikan tari di Yayasan Sesma Bukso. Dan itu sampai hari ini kalau kita melihat produk alumni Sesma Bukso itu ciri khasnya kelihatan sekali. Orang bilang, wah ini sikilannya mesti sikilannya Sesma. Ini tanganannya mesti tanganannya Sesma. Itu sudah di kelompok-kelompok sudah ada kelompok-kelompok lain yang atau alumni dari pendidikan tari yang lain akan niteni gitu. Niteni apa yang menjadi
ciri khas dari siswa Mambeksa kelihatan. Mungkin ditambahi sedikit saja. Ya, sebelum ini dari Mas Acun akan menambahi, kita akan kembali lagi tapi setelah yang lewat satu ini. Lagi tentunya masih di podcast Taman Budaya Yogyakarta dengan kedua narasumber kita yaitu Dr. Raden Mas Pramutomo M.Hum dan juga Raden Mas Kuswananto Kuncorodewo. Nah, kita akan mengulik tentang Romo Dinu dan juga persiapan tentang gelar karya maestro yang akan diadakan di tanggal 15 November 2023 tentunya di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta dengan lakon Wisnu Parwo. Ya, untuk persiapannya, tetapi sebelumnya kita akan bertanya lebih lanjut mengenai Yayasan Siswa Amung-Bekso. Ya, Mas Acun, untuk Yayasan Siswa Amung-Bekso, ketika kita akan belajar di sana, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi murid di YSAB ini? Kalau untuk di pendidikan mungkin ada syarat-syarat tertentu dan itu juga sudah kita masukkan di dalam form pendaftaran. Ya. Di antaranya kita membatasi usia dalam artian minimal usia itu 10 tahun. Oh, untuk masuk di Sanggar. Di Sanggar karena apa? Karena di Siswa Amung-Bekso itu sistemnya kita tidak membagi secara usia. Tapi semuanya dicampur. Dari 10 tahun dengan yang 40 tahun itu kita campur bareng. Tidak ada batasan maksimal usia? Tidak ada batasan maksimal, cuman minimal yang batasan itu 10 tahun. Terus kemudian biasalah untuk pendaftaran itu biasanya untuk tanda pengenal, kemudian foto untuk administratif nanti untuk buku raport dan lain sebagainya. Itu jadi kalau persyaratannya sangat mudah untuk masuk sebagai murid di pendidikan Yayasan Siswa Amung-Bekso. Tapi untuk modal awal misalkan harus sudah bisa menari dulu atau untuk masyarakat umum itu boleh saja ketika dia dari nol putol istilahnya dia belum bisa menari itu boleh bergabung atau sudah harus ada modalnya dulu? Malah kebanyakan yang sekarang mendaftar itu yang dari nol putol itu tadi. Kalau yang sudah ada basic itu malah sedikit yang di Yayasan Siswa Amung-Bekso. Jadi memang benar-benar di dalam pendidikan ini itu masyarakat umum yang lebih banyak. Jadi meskipun mahasiswa atau sekolah dari seni, tapi biasanya dia masih kelas 1 yang notabene dia masih belum mengenal jauh tentang teknik tari. Nah, kemudian itulah yang banyak yang mendaftar di Yayasan Siswa Amung-Bekso. Apakah untuk visi misinya dari Yayasan Siswa Amung-Bekso ketika nanti murid itu yang sudah menyelesaikan studinya, apakah itu harus menjadi seorang penari atau mboten untuk tujuan dari Sanggar? Targetnya? Kalau target dari Sanggar tentu saja setelah lulus itu karena lulusnya nanti ada ujian partisoro istilahnya. Ujian akhir menika nggih. Ujian akhir. Kalau dulu ujian negara. Oh, nggih. Itu kalau di siswa itu namanya ujian partisoro, itu nanti ada sertifikasi untuk kelulusan sebagai penari, calon penari. Jadi monggo setelah mau lulus ini mau melanjutkan di Yayasan Siswa Amung-Bekso untuk sebagai penari di yayasan, itu kita sangat terbuka gitu. Ataupun mungkin dia harus sekolah di luar misalnya sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Itu juga pilihan tidak apa-apa. Tapi paling tidak apa yang dia dapatkan di pendidikan tari Yayasan Siswa Amung-Bekso itu nanti mudah-mudahan bisa berguna di kemudian hari buat untuk kedepannya buat mereka juga gitu. Dan itu untuk tingkatan-tingkatan di pendidikan itu apakah model semesteran atau per kelas menika terus pundi? Kalau di siswa itu ada 5 tingkatan ada 3 tingkatan terdiri dari 5 semester. Jadi 3 tingkatan itu, tingkatan pertama itu adalah tingkatan Purwa. Ini ada 2 semester yang ada di tingkatan Purwa itu adalah kalau di Putri itu ada yang namanya Sari Sumekar dan Sari Matoyo Retno. Kalau di Putra ada Tayungan dan Wirogo Tunggal.
baik gagah maupun alus. Kemudian tingkatan yang kedua itu tingkatan madya. Itu kalau di putri itu ada golek yang kita sampaikan itu adalah golek pamularse. Kemudian ada serimpi untuk putri. Kemudian untuk putra ada klono topeng, klono rojo alus, klono rojo gagah. Terus yang kedua itu beksan. Nah, kemudian tataran yang ketiga untuk tataran utama ini adalah kalau untuk putri itu beksan putri, kalau untuk putra itu klono topeng, alus gagah. Nah, kemudian tataran berikutnya itu adalah tataran untuk partisoro itu. Ujian partisoro, ujian jadi, akhir istilahnya. Jadi setelah 3 tahapan ini masih ada 1 tahapan lagi untuk mencapai sebagai calon penari di Yayasan Sisma yang sudah siap menikah untuk diterjunkan ke masyarakat dan mudah-mudahan masih sudah bisa untuk mengajar. Gitu. Dan ini kita akan kembali lagi pemirsa ke persiapan menikah gelar karya maestro di tanggal 15 November 2023. Tetapi menikah sebelum kita akan mengulik lagi tentang persiapan sosok Romo Dinu untuk keseharian. Menikah terus pundi menurut Om Momo dan juga Mas Ajun, sosok Romo Dinu secara pribadi menikah. Romo Dinu yang saya kenal sejak saya umur 8 tahun itu pribadi yang sederhana sebenarnya. Romo Dinu adalah sederhana dan tidak menyombongkan karena ilmunya banyak. Jadi beliau menyimpan ilmunya, lalu kemudian dan juga tidak pelit ketika ditanya untuk menyampaikan ilmunya tentang tari klasik. Selain itu, secara pribadi Romo Dinu juga mempunyai wawasan terhadap tidak sekedar praktek tari, tapi juga pengetahuan tentang tari. Jadi menurut saya kemaestroan Romo Dinu itu di dalam tari klasik itu, terutama tari klasik gaya Yogyakarta itu sangat lengkap. Karena beliau juga bisa mengajar tari. Jadi tidak hanya mempraktekkan secara artistik, tetapi memberi pelajaran, memberi contoh pelajaran juga mampu. Dan itu saya mengenal beliau sejak umur 8 tahun itu sampai saya ikuti sampai beliau sedo setahun yang lalu kalau nggak salah. Itu sungguh-sungguh sebuah sosok yang lengkap untuk seorang maestro tari klasik gaya Yogyakarta. Dan itu sebuah aset yang luar biasa untuk daerah istimewa Yogyakarta. Dan dengan cerita dari Om Momo menika bahwa ya memang sosok Romo Dinu itu adalah ya Bathara Wisnu menika dengan ya Bathara Wisnu itu dengan halusnya dan seperti itunya nggih. Mas Ajun monggo. Kalau saya tentang Romo Dinu itu beliau adalah seorang yang istilahnya kenceng dalam artian disiplin Mbak menawi nggih. Bisa disiplin, bisa sangat memegang komitmen. Beliau itu. Jadi pada saat sebelum sedo waktu itu saya ke sana itu, kemudian waktu saya menuliskan karya-karya beliau berwujud naskah untuk kemaestroan Romo Dinu itu, waktu itu juga bilang menurut beliau perspektif untuk memelihara dan melestarikan kesenian tradisional itu bukan hanya sekedar mempertontonkan produk, tapi harus juga mencetak sumber daya manusia. Di Siswa Among Bekso itu selain memproduksi tari, karya-karya baru itu juga mencetak generasi-generasi untuk sumber daya manusia seni, khususnya tari. Gitu. Jadi beliau sangat komit di situ dan orang istilahnya kalau beliau ngendika itu rasa kesusu membuat produk, tapi buatlah dulu
sumber daya manusianya yang untuk membuat produk besoknya. Dimatangkan dulu gitu. Iya, jadi sumber daya manusia dulu yang harus matang, baru dikeluarkan produknya. Nah itulah yang saya masih teringat sebelum beliau diangkat maestro waktu itu. Waktu itu ada dari Pak Sulis, Pak dari Kementerian itu juga beliau mengakui bahwa Romo Dinu untuk mencetak generasi-generasi seni itu sangat berhasil gitu. Salah satunya Dr. juga Bathara Wisnu banyak sekali. Bathara Wisnu. Nah itu sangat jumbo. Bathara Wisnu itu kan pemelihara. Ya kan kalau dari Anu Wisnu itu adalah pemelihara. Romo Dinu itu juga memelihara tarian-tarian klasik, seni-seni tradisi klasik itu mereka Romo itu komit sekali dengan itu. Itu yang saya. Perlu kita contoh menika harus tetap berkomitmen menika. Nah, ini akan kita masuk ke persiapan menika, persiapan untuk gelar karya maestro dengan judul Wisnu Parwa. Nah, menika garapan yang seperti apa yang akan disajikan besok di tanggal 15 November menika? Monggo. Nanti teknisnya Mas Acun. Monggo. Tapi saya mencoba mengawali dari sebuah gagasan. Jadi pilihan terhadap lakon Wisnu Parwa itu karena yang tentu saja pertama-tama adalah suatu bentuk tribut untuk Romo Dinu. Karena beliau boleh saat ini bisa dikatakan identik ya. Beliau identik dengan sosok Bathara Wisnu itu. Oleh karena itu dipilihlah suatu gagasan untuk membuat Wisnu Parwa itu karena segala sesuatu yang berhubungan tentang kisah tentang Dewa Wisnu. Karena bagaimanapun kalau di dalam kepercayaan Jawa itu Dewa Wisnu itu adalah dewa kesuburan, dewa pemelihara, dan itu sebenarnya identik dengan nama gelar Raja Yogyakarta. Hamengkubuwana itu adalah memayu hayuning bawana, itu adalah memelihara jagat raya. Jadi memelihara kehidupan, keseimbangan antara semua makhluk yang ada di dalam kehidupan itu. Oleh karena itu ketika pilihan terhadap Wisnu Parwa ini diangkat, kebetulan itu adalah tokoh yang identik dengan Romo Dinu. Saya ingat betul ketika Romo Dinu menceritakan bagaimana Wisnu Kromo itu salah satu episode dari pernikahan Wisnu dengan ikhlas setelah menikah mengikhlaskan istrinya untuk diturunkan ke dunia. Jadi sosok Dewi Sri Sekar. Ini itu adalah cerita yang saya dapatkan dari beliau waktu itu. Artinya apa? Meskipun pernikahan itu sangat simbolis sebagai suatu bentuk keseimbangan jagat raya, dan Dewa Wisnu itu nanti akan tahu bahwa Sri Sekar ini akan berpisah dengan turun ke alam Ngarcapada. Itu pun masih diganggu oleh Dewa Siwa kok. Artinya Bathara Guru ini belum percaya penuh ceritanya Romo Dinu itu terhadap, belum bisa menggaransi apakah benar nanti kalau kamu menikahi si Sekar itu alam raya ini akan menjadi seimbang, akan menjadi tentram. Itu tidak masih ada. Ragu aja itu seorang Dewa Siwa pun belum bisa menggaransi sepenuhnya. Bathara Wisnu 100% menggaransi. Artinya istrinya sendiri akan diturunkan di dunia untuk menjaga keselamatan makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, artinya cerita Romo Dinu ini sedikit banyak menginspirasi bagaimana pilihan terhadap lakon Wisnu Parwa itu sebenarnya adalah selain simbolis itu juga sebagai suatu bentuk tribut kepada Romo Dinu yang begitu identik dengan Bathara Wisnu dan sangat mengagumi tokoh itu. Ya, saya kira itu.
Nah ini untuk persiapannya ini, untuk secara teknisnya ini, monggo Mas Ajun. Kalau untuk pertunjukannya secara teknis kita tetap mempertahankan tari klasik ya, tari klasik kayak Yogyakarta, baik secara teknik gerak wayang wong, baik secara teknik gerak maupun pembagian alurnya itu. Hanya mungkin yang sedikit kita akan tawarkan itu adalah ada perubahan secara kemasan pertunjukan yang mungkin karena kita ada di Prosinum, jadi ada lighting, ada kemudian mungkin trik-trik panggung yang bisa lebih perfect kalau dilakukan di Proscenium daripada di Pendopo. Itu mungkin nanti akan ada sedikit trik-trik. Perbedaan menikah. Ada sedikit trik-trik karena apa? Karena dengan pertunjukan yang zamani istilahnya, kalau saya itu zamani itu adalah tetap mempertahankan struktur pertunjukan lama, tetapi ada sedikit kemasan yang sentuhan-sentuhan sedikit untuk supaya generasi muda itu akan lebih tertarik. Itu jadi karena generasi muda yang sangat dinamis ini kan kita harus menyiapkan juga pola pertunjukan yang dinamis juga, tidak terlalu bertele-tele. Konvensional ya bisa, tapi tidak terlalu bertele-tele secara alur gitu. Jadi mungkin di situ yang nanti kita tawarkan gitu. Ya, sebelum kita akan bertanya lebih lanjut tentang persiapan menikah, kita akan kembali setelah yang lewat satu ini. Di podcast Taman Budaya Yogyakarta dan tentunya dengan narasumber kita yaitu Dr. Raden Mas Pramutomo M. Hum atau kita kenal dengan Om Momo, dan juga Raden Mas Kuswananto Kuncorodewo atau dengan Mas Ajun Kadewa. Nah, ini kok. Nah, kita masih lanjut lagi nih Mas Ajun tentang persiapan untuk gelar karya maestro besok di tanggal 15 November. Monggo. Untuk penari pendukung itu apakah semua dari Yayasan Siswa Mubikso atau seperti apa perekrutannya pemain? Sebagian besar ya. Sebagian besar ya, hanya mungkin kita menambahkan 3 penari yang mungkin kami anggap mempunyai kontribusi yang besar di sanggarnya masing-masing. Ada itu 2 penari, itu Mas Krevianto dan Mas Sagitama, itu juga abdi dalam keraton, itu Kanjeng Suryo Amiseso sama Raden Rio Suryo Aminuhur. Itu dua-duanya adalah abdi dalam, itu nanti akan kita libatkan. Itu menjadi Betara Guru dan Betara Bayu. Itu, dan itu dari Sanggar Tari Suryo Kencana. Kemudian ada satu lagi itu Mas Alin Nur Sotya. Itu putranya Romo Sas. Nah, itu nanti juga kita libatkan. Itu juga nanti seorang abdi dalam, tapi saya lupa namanya. Mas Alin itu. Siapa namanya abdi dalam saya lupa. Beliau juga nanti akan menari di sebagai Dewa Indra. Kemudian untuk Dewa Wisnunya kita percayakan pada Wirogomulyo, itu juga seorang abdi dalam juga, dan itu juga alumni pendidikan tari dan langsung juga diajar Romo Dinu. Karena masih sempat Romo Dinu waktu itu mengajar Mas Tetet. Terkenalnya dengan Mas Tetet gitu ya. Beliau ini nanti yang akan menjadi Betara Wisnu. Tuh, kemudian untuk penari dari yayasan sendiri itu ada yang dari pendidikan, ada yang memang sudah menjadi alumni di yayasan siswa setelah pendidikan gitu. Tapi semuanya penari dari Siswa Mubikso. Hanya ada beberapa itu tadi tambahan. Untuk pendukungnya Mas, ini untuk penarinya ini, untuk jumlahnya, untuk pertunjukan wayang wong ini membutuhkan berapa penari?
Kalau untuk yang Wisnu Parwo ini, untuk penarinya sekitar 40 penari. Biasanya kalau itu masih tergolong sedikit. Kalau di siswa biasanya sekitar 60. Itu penarinya aja penarinya ya Mas aja, ya? belum karawitannya. Untuk apa prosesnya ini? Kalau untuk mengumpulkan 40 penari itu membutuhkan waktu yang berapa lama untuk latihannya menika Mas? Kalau untuk latihan yang sekarang kita persiapkan itu, kita ada latihan sekitar 12 kali. 12 kali. 12 kali. Tapi karena kita coba untuk efisien dalam pada saat latihan itu juga benar-benar latihan, enggak terlalu banyak ngobrolnya. Iya, tidak membuang-buang waktu istilahnya, sehingga kita pertimbangkan 12 kali latihan ini sudah bisa untuk mencapai tahapan layak pentas gitu. Bisa nggak sih Mas sedikit dibocorkan ini laku-lakunya, cerita, sinopsis atau bagaimanalah tentang ini untuk Wisnu Parwo besok ini? Sebetulnya Wisnu Parwo ini adalah kumpulan naskahnya Romo Dinu yang bercerita tentang Wisnu. Tetapi kita kemas dalam lakon Wisnu Tumurun sebetulnya. Jadi awal Wisnu mau menitis untuk memelihara dunia ini tadi. Awalnya itu adalah 3 istri Bathara Wisnu yang dikunjoro istilahnya, dikunjoro Waja oleh Bathara Kala waktu itu. Kemudian Wisnu ini mau menolong. Tapi karena Wisnu ini sangat menghormati ayahnya, itu Bathara Guru Siwa itu tadi. Beliau minta izin kepada Siwa bahwa dia utusan Wisnu Kapiwara, itu berwujud kera, tapi dia adalah kinasih istilahnya kinasih tergabung dalam Wisnu, Kadang Wisnu itu Wisnu Kapiwara itu diutus ke Suralaya untuk meminta pangestu dan meminta izin untuk melepaskan 3 istri dari Bathara Wisnu ini yang dikunjoro Waja di Silomangumpeng. Karena Bathara Kala ini kan juga secara juga adiknya sebetulnya. Adiknya Bathara Wisnu, sama-sama putra dari Bathara Guru. Sehingga Wisnu tidak mau melangkai ayahnya, sehingga dia minta izin nyuwun pangestu. Dan akhirnya Bathara Guru ini memberikan restu. Monggo silahkan saja. Dan ada wisik dari Sang Hyang Wenang bahwa wis saate nek Wisnu ki tumurun gitu loh. Bathara Guru itu. Kemudian setelah itu si Kapiwara ini berangkat ke Silomangumpeng untuk melepaskan 3 istri Bathara Wisnu. Dan akhirnya tugas itu berhasil. Kemudian Bathara Kala tidak menerima dengan si Kapiwara itu bisa melepaskan 3 istri Wisnu tadi. Sri Sekar, Dewi Pertiwi sama Sri Widanti. Itu. Jadi 3 putri ini nanti kemudian dilepas oleh Kapiwara, tapi karena Kapiwara juga menghormati 3 istri junjungannya ini, kemudian istri-istri ini dimasukkan ke dalam cupu. Untuk dibawa disuwanke ke Bathara Wisnu. Akhirnya itu bisa terlaksana, dan kemarahan Bathara Kala itu akhirnya membawa Bathara Kala untuk menuju ke Nguntara Segara atau kayangannya Bathara Wisnu. Tapi sebelum itu di Nguntara Segara sendiri Wisnu itu kedatangan Bathara Narada dan Siwa yang menginginkan bahwa sudah saatnya Wisnu itu tumurun. Dan Wisnu menjanjikan itu. Dia memang sudah merasa bahwa ini saatnya dia harus menjaga, memelihara dunia dari Bathara Kala dan yang lainnya itu. Kemudian tapi Wisnu minta kelonggaran waktu untuk meredam kemarahan Bathara Kala supaya tidak terlalu jauh gitu. Dan akhirnya Bathara Guru juga merestuinya. Akhirnya peperangan terjadi dan Bathara Kala bisa diredam kemarahannya. Nah, setelah itu ada adegan yang namanya
nanti upacara untuk tumurun itu tadi di akhir ceritanya. Ritual menika. Ya, semacam ritual untuk kesana. Wah ini pemirsa penasaran apa enggak ini dengan cerita yang sebegitu panjang. Ini besok akan dikemas dalam sebuah pertunjukan wayang wong dengan durasi berapa menit nih kok Mas? Mungkin 1 sampai 1,5. 1,5 jam, wah dengan pertunjukan 1,5 jam. Tapi tetap ya Mas ya dengan konvensional menika ya, tetap klasik nggih menika nggih. Ya, karena yang klasik masih tetap asik. Asik. Nah, ini berbicara tentang yang klasik masih tetap asik menika. Kenapa? Kenapa kok Siswa Amobekso, Yayasan Siswa Amobekso menika tetap kekeh pada yang klasik? Kenapa tidak kepengin keluar sedikit lah dari zona keklasikan menika untuk sebuah karya mbok menawi lebih ada unsur rodok nakal sithik lah. Ada liar-liar sedikit lah. Menika menapa kok tetap ngekang menika? Apa yang mendasari menika? Monggo. Ya sebenarnya begini, Mbak Arin. Kalau kita memegang klasik itu karena mungkin yang dimaksud adalah pakem dari pocapan, pakem dari alur, nah pakem dari gerak itu kita tidak boleh meninggalkan yang ada di wilayah tradisi klasik gaya Yogyakarta. Nah, sebenarnya kalau mau mengembangkan itu sebenarnya sudah ada contoh, misalnya kalau wayang wong zaman dulu pun di zaman Sultan ke-8 pun sebenarnya kenakalan-kenakalan itu bisa diwadahi di luar yang sifatnya pakem tadi. Misalnya kalau kita menghadirkan Punokawan, Togog Soroito atau Semar Gareng Petruk Bagong. Sebenarnya dulu itu terwadahi di situ sebenarnya. Jadi ketika terjadi adegan yang dibuat oleh tapi kebetulan besok tidak ada Punokawan, tidak ada Togog Soroito, tidak ada ini. Nah, sehingga kemungkinan yang bisa dikembangkan dari sebuah pakem alur itu adalah sebuah modifikasi di dalam pemanggungan. Itu yang pola garap betul. Jadi Siswa Amobekso pun ketika mendisiplinkan tetap kepada pakem, pada alur gerak, alur cerita dan lain-lain, tetapi ketika berhadapan dengan panggung proscenium itu pun pasti akan menyesuaikan dengan itu. Tetapi kalau memang ada kebutuhan tadi, ketika kita istilahnya ada sedikit kenakalan, sebenarnya wayang wong itu punya wadah sebenarnya. Punya wadah. Tinggal sutradara memilih wadah itu di mana. Sebenarnya itu. Nah, selama ini yang terjadi itu karena pola wayang wong itu tidak pernah dicarikan wadahnya ada di mana. Nah itu. Sementara para penulis, para peneliti wayang wong itu juga malas mencari itu. Kalau saya misalnya diminta menunjukkan, akan saya tunjukkan di mana kalau mau mencari sesuatu yang bisa agak sedikit bebas. Itu sebenarnya ada. Cuman yang kita pegang di Siswa Amobekso adalah yang bersifat pakem alur, pakem dari gerak, pakem dari laku itu masih ini. Termasuk pakem dialog. Pakem dialog itu. Jadi yang mungkin yang agak disalah mengertikan itu karena itu. Tapi kalau mau agak sedikit mencari ruang untuk itu sebenarnya bisa ditunjukkan di mana itu. Ini kebetulan besok menika sutradaranya menika Mas Hacin nggih untuk wayang wong. Nah ini Mas, untuk batasan seorang sutradara wayang wong tetap komitmen seperti ngendikane Romo Dino ya, sosok Romo Dino. Aku tetap ngekeng. Itu jenengan janjane itu ada enggak? Aku jane kepengin ngene. Ning ya iki mengko metu ra ya saka jalur konvensional, saka jalur pakemnya. Seperti apa yang komitmennya Romo Dino. Mengko jenengan gimana untuk membatasi itu semua? Kalau saya harus ada ruang sih. Ya, ruang kita ada di mana dulu gitu kan. Kalau ruang kita itu berada di dalam sebuah pengembangan tari yang di situ dituntut
dituntut untuk memodifikasi yang lebih kreatif, lebih kreatif, lebih nakal, lebih liar itu oke, ayo gitu. Tapi ketika kita berada di dalam ruang pelestarian ya kita harus menahan itu semua. Meskipun papan mbok menawi nggih. Nah, itu jadi ada ruang-ruang. Istilahnya ini paling tepat empan papan. Ruang-ruang itu kan sudah ada semuanya. Ruang ada klasik, ada kerakyatan, ada sendratari. Itu kan sendratari itu salah satu pengembangan dari tari klasik untuk lebih diajukan gitu. Sehingga kenakalan-kenakalan sering terjadi malah di sendratari. Kalau di wayang uwong seperti yang disampaikan Dr. Pramu tadi bahwa di situ adalah ruang-ruang untuk itu tadi pelestarian. Sehingga nilai norma yang ada di dalamnya itu tidak hilang. Ya meskipun ada sentuhan sedikit lah apalah. Misalnya seperti tadi ruang di Punokawan misalnya. Kemudian ada juga ruang di Begalan misalnya, Begalan Cakil dengan Wisnu atau dengan siapa itu bisa kita olah kita garap di situ. Di situ kenakalannya di situ gitu loh. Tapi tidak memungkinkan kenakalan itu dilakukan di Kayangan misalnya, jejer Kayangan terus ono sing ning kono apa rekor-rekor gitu. Itu akan menurunkan malah indah tapi itu malah terdegradasi estetiknya. Boten pas mbok menawi itu tadi. Jadi indah tapi keindahannya enggak pas gitu. Nah, menika empan papan menika seharusnya disadari oleh masing-masing nggih. Seorang seniman, seorang kreator menika. Nah, untuk sekarang ini mungkin untuk istilah salah kaprah menika. Salah kaprah menika sering terjadi di sebuah pertunjukan tari. Baik itu wayang uwong, khususnya untuk tari klasik Yogyakarta. Nah, menika untuk menanggapi menika terus pundi? Perkembangan yang terlalu berkembang mbok menawi menika istilahnya. Jadi yang sekarang banyak terjadi kok dadi koyo ngono kuwi. Nah, menika terus pundi untuk kalau saya kira kalau di Siswa Bangsa insya Allah tidak seperti itu ya. Karena apa yang kita terima itu adalah apa yang diwariskan dari para guru-guru sejak di zaman Bebatan Among Bekso, kemudian di zaman generasinya Romo Dinu dan sampai sekarang itu masih menjaga itu. Oleh karena itu kalau kemudian dipersandingkan dengan yang ada di luar itu, saya kira kok ini lebih kepada lebih kepada komitmen ya, lebih kepada komitmen. Ketika Siswa Bekso tidak bisa berada di situ ya tidak apa-apa. Artinya track kita itu tidak sama. Seperti rel sepur itu kan tidak pernah meskipun berjajar itu kan tidak pernah sambung, tapi sama terus beriringan gitu. Betul, tidak tabrakan. Iya. Jadi tetap pada garisnya mawon tetap komitmen dengan pelestarian tari klasik Yogyakarta menika nggih. Nah, pemirsa, ini kok kayaknya itu waktunya kurang untuk terus mengulik menika terutama tentang Romo Dinu. Nah, ini untuk penutupan ini. Sudut pandang Dr. Pramutomo dan juga Mas Acun menika tentang Romo Dinu. Ini kok menapa? Yang ini closing statement-nya yang diugemi sampai sekarang menika monggo. Nggih. Bagi saya pribadi, Romo Dinu itu seorang sosok yang tidak banyak bicara, jadi sepi ing pamrih rame ing gawe. Jadi beliau mungkin kalau memberi komentar pendek-pendek, tidak banyak, berpendapat juga tidak panjang-panjang, tetapi dengan singkat orang bisa menangkap bahwa beliau adalah sosok yang betul-betul seorang maestro. Jadi dia sosok yang sepi ing pamrih rame ing gawe. Kalau saya bersama teman-teman yang lain, Romo Dinu itu adalah sosok seorang bapak, seorang eyang, kemudian eyang buyut bahkan sekarang sudah eyang buyut. Jadi beliau selalu melindungi anggotanya. Bagaimanapun keadaannya itu beliau selalu berada di depan. Kalau misalnya salah ya biar beliau yang dipersalahkan, bukan anggotanya. Itulah Romo Dinu. Gitu. Menjaga sekali menika. Matur nuwun sangat menika Dr. Pramu dan juga Mas Acun untuk sudah berbagi menika tentang
Romo Dinu, dan juga untuk persiapan gelar karya maestro besok di tanggal 15 November 2023 tentunya di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta. Untuk itu pemirsa, monggo besok jangan lupa hadir pada pukul 19.30 untuk menyaksikan dengan karya Wisnu Parwo. Nah, karena ya harus berpisah, untuk itu saya Harin Sumona, saya mohon diri. Kita bertemu lagi di podcast Taman Budaya Yogyakarta selanjutnya. Salam budaya, lestari budayaku.